Perkenalkan, nama saya Loputu Widayanti, NIM 18011028. Perkenalkan, nama saya Komahara Diastiti, NIM 18011050. Nama Komang Lili Tristiantini, NIM 18011062. Nama Putu Devi Suarsini, NIM 18011052. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur-fitur yang menjadikan perhatian ialah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input atau output. Yang pertama itu ada prosesor. Prosesor atau disebut juga sebagai unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit (CPU) ialah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Prosesor dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kecepatan prosesor, ukuran font, dan kekuatan. Yang kedua ada memori. Pada dasarnya, data disimpan dalam sebuah komputer dalam dua cara, yaitu memori dan penyimpanan. Memori yang disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Yang ketiga ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda, yang memiliki karakteristik yang berbeda, yang menjadikan lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Ruang penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ruang penyimpanan tetap. Ruang penyimpanan tetap yaitu komputer mikro sering disertai dengan ruang penyimpanan tetap sebesar 80 GB. Mainframe memiliki ruang penyimpanan dalam besarnya terabita bahkan petabita, ribuan kali penyimpanan yang tersedia di sebuah komputer mikro. Yang kedua ada ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Ruang penyimpanan yang dapat dilepas dari suatu komputer dan dipasang kembali ke komputer lain. Yang keempat yaitu alat-alat input atau input device. Komputer tidak akan banyak berguna tanpa alat-alat input dan output. Operasi bisnis membutuhkan sejumlah besar alat input dan output, dan dikembangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data yang diterima dari manusia atau human captured data mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, dan sebagainya. Yang kelima ada alat-alat output atau output device. Dua alat output yang paling dikenal ialah layar komputer atau sering disebut monitor dan printer. Gambar pada layar komputer dipengaruhi oleh resolusi layar. Resolusi layar mengacu pada jumlah piksel titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan layar. Yang keenam ada multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, penggunaan kelebihan dari suatu media pada saat yang sama. Sebagian besar penggunaan komputer dewasa ini tidak akan mendapatkan akses atau sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Beberapa orang pengguna masih kurang memiliki pengetahuan berfungsi pada tingkat pengetahuan yang rendah dan memiliki cacat fisik. Anak-anak dan orang dewasa yang memiliki pengetahuan marginal
membutuhkan kemampuan multimedia dari komputer agar dapat secara efektif menggunakan sumber daya. Multimedia dari komputer agar dapat secara efektif menggunakan sumber daya, gambar-gambar animasi yang bergerak dari satu langkah ke langkah lainnya, kemungkinan dengan suara di latar belakang yang menjelaskan gambar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi atau personal komputer. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan, di mana pengguna hanya menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadi. Kini masing-masing pengguna sebuah komputer mikro dapat berbagi file dan sumber lainnya ketika terhubung oleh suatu jaringan. Alat-alat komputasi pribadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan membuat telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, Ericsson, dan lain-lain telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di tampilan layarnya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis, seperti adanya daftar kontak yang ada dalam telepon seluler yang tidak hanya mencantumkan nomor, tetapi nama, alamat email, catatan, dan lebih banyak lagi. Agenda dan alarm adalah dua fitur yang membantu tujuan bisnis. Manajer dan profesional menghadiri banyak rapat, dan alarm telepon seluler bekerja seperti sebuah jam alarm yang berdering pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Treo sebagai smartphone adalah bahwa ia dapat mensinkronasikan seluruh informasinya, seperti agenda, nomor telepon, dan banyak lagi. Dengan sebuah komputer mikro, banyak model Treo maupun BlackBerry menggunakan protokol telepon seluler digital (GSM) atau Global System of Mobile Communication. GSM adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital yang banyak digunakan pada mobile communication. GSM protokol yang paling banyak digunakan di Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Penggunaannya di Amerika Serikat dimulai pada tahun 2002 dan mulai menjadi standar di negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Jika Anda memiliki TV kabel, Anda mungkin dapat membeli sebuah modem kabel sehingga Anda dapat mengakses internet melalui kabel yang membawa sinyal TV ke rumah Anda. Perusahaan telepon menjual modem DSL atau Digital Subscriber Line. Baik modem kabel maupun DSL dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah Anda. Yang terakhir, keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang digunakan di rumah dan di tempat kerja, yaitu yang pertama, pembaruan. Terdapat 2 jenis pembaruan atau update yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk perangkat lunak aplikasi. Yang kedua yaitu virus. Virus komputer adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file yang kelama-kelamaan dapat mengambil alih sumber daya komputer karena begitu banyak program dan file yang terinfeksi dan tidak dapat dipergunakan kembali. Yang ketiga, worm adalah file atau program yang berdiri sendiri. Pada umumnya, worm ini dianggap sebagai virus, namun perbedaannya, worm tidak dapat menempelkan diri pada program atau file untuk menggandakan diri atau merusaknya. Worm dapat menghapus file
mengirim email, dan menimbulkan masalah dengan berbagai cara. Virus atau worm disebarkan melalui jaringan. Untuk menghindari hal ini, yaitu dengan cara menginstal peranti lunak antivirus, karena update peranti lunak antivirus secara rutin sama halnya seperti mengupdate peranti lunak sistem operasi. Kemudian yang terakhir, spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer. Beberapa spyware membajak browser web Anda dengan membawa Anda ke situs web tertentu setiap kali Anda memasukkan satu kalimat untuk mencari di web. Untuk mengetahui suatu komputer terdapat spyware atau tidaknya, dengan mendownload aplikasi anti-spyware dan memeriksa komputer Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranti lunak. Software atau perangkat lunak program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau perhubungan antara pengguna atau user dan perangkat keras atau hardware. Nah, terdapat dua jenis dasar peranti lunak. Yang pertama, peranti lunak sistem dari aplikasi. Yang kedua, peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer. Sedangkan peranti lunak aplikasi memproses data pengguna. Peranti lunak aplikasi dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibuat sesuai pesanan untuk pengguna tertentu. Baik, saya akan menjelaskan tentang peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Yang kedua, peranti lunak aplikasi. Ada beberapa peranti lunak aplikasi, yaitu yang pertama, peranti lunak siap pakai atau kadang-kadang disebut peranti lunak off the shelf, diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Pengguna hanya dapat menginstal peranti lunak di peranti keras mereka dan sedikit atau tanpa modifikasi agar dapat dipergunakan. Peranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan. Yang pertama, peranti lunak siap pakai telah berlangsung tersedia. Yang kedua, peranti lunak siap pakai lebih mudah daripada peranti lunak khusus. Yang ketiga, peranti lunak aplikasi khusus atau bisa disebut dengan custom application software. Terkadang sebuah organisasi memiliki operasi yang unik. Dalam kasus-kasus seperti ini, bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultan tersendiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Peranti lunak seperti ini disebut dengan peranti lunak aplikasi khusus. Yang ketiga, peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam penjumlahan signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Dan adapun faktor-faktor yang membuat para pengguna akhir membuat aplikasi mereka sendiri adalah kecepatan kapan aplikasi tersebut akan dibutuhkan. Yang ketiga, ada peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Peranti lunak komputer yang sederhana dan penggunaannya intuitif seringkali dikatakan mudah digunakan pengguna atau user friendly. Istilah ini mungkin dapat memiliki suatu konotasi negatif di mana secara tidak langsung dapat diartikan bahwa aplikasi ini telah dibuat dengan begitu sederhana sehingga semua orang dapat mempergunakannya. Adapun karakteristik aplikasi yang mudah digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lainnya yang serupa. Yang kedua, menu, daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah, dan icon banyak cara untuk menyelesaikan tugas yang sama, memberikan panduan kepada pengguna yang awam sekaligus pada waktu yang bersamaan, memungkinkan lebih banyak program yang mahir mengambil jalan singkat untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga,
pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks informasi yang membantu hendaknya diberikan pada titik tertentu di mana pengguna mengalami kesulitan yang membutuhkan program komputer untuk tetap melacak pada bagian aplikasi sebelah mana permintaan spesifik pengguna berasal. Yang kelima dan yang terakhir antarmuka berbentuk grafis dengan cara menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Pengguna hendaknya tidak diharapkan untuk mempelajari icon-icon baru setiap aplikasi ditulis. Harus terdapat standarisasi dalam arti penggunaan icon serta lokasinya pada antarmuka di antara berbagai jenis aplikasi. Selanjutnya yaitu komunikasi. Kecepatan transmisi dapat antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Protokol adalah spesifikasi dalam performatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Yang pertama itu koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon dapat memahami komunikasi. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimal transmisi suara, transmisi analog, dan bermutu rendah, dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi dari komputer. Macam-macam koneksi publik, yaitu modern telepon, modern kabel, jaringan layanan digital terintegrasi, dan saluran berlangganan digital. Yang kedua, saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka lalu lintas komunikasi Anda. Saluran pribadi yang ditujukan untuk Anda disediakan oleh penyedia layanan umum, yaitu perusahaan telepon. Yang kedua, jaringan pribadi maya. Saluran pribadi mahal biayanya. Paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet, saluran pribadi lebih aman, karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Yang keempat yaitu komunikasi jaringan. Peranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Privasi tetap dijaga karena tunnel tersebut tidak dibuat kecuali jika komputer pengirim dan penerima saling mengonfirmasi kebenaran masing-masing. Yang keenam, paket. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Salah satu protokol pengganti paket yang lain penting adalah Transmission Control Protocol. Yang ketujuh, alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan. Jenis jaringan yang pertama yaitu jaringan area lokal, yang dimana adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Media ini biasanya berupa kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel, serat optik, atau media-media lainnya. LAN biasanya menggabungkan komputer-komputer yang secara fisik berdekatan, seperti berada di ruangan atau di gedung yang sama. Hanya komputer dan alat-alat lain adalah dalam jumlah yang terbatas yang dapat terhubung ke satu LAN. Sebagai aturan umum, LAN mencakup jarak total sebesar kurang dari 1,5 mil, dengan jarak di antara kedua alat tidak lebih dari 60 kaki. Jarak ini hanya merupakan panduan karena spesifikasi yang dikarenakan oleh jenis media komunikasi.
Yang kedua, jaringan area metropolitan dan jaringan area luas. Jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Jarak yang dijangkau ini membedakan MAN dari LAN. Secara konsep, MAN mungkin merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh suite di dalam gedung. Menghubungkan beberapa gedung dari suatu organisasi bersama, seperti bangunan-bangunan dalam kampus sebuah universitas, adalah aplikasi umum dari MAN. Yang ketiga, jaringan area luas atau Wide Area Network. Digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. WAN menggunakan satu karir umum, sistem telepon publik. Dengan koneksi internet yang semakin meluas, minat akan WAN pun menurun. Untuk tujuan kepraktisan, WAN telah digantikan oleh internet. Yang keempat yaitu internet. Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain. Dan juga ia telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti internet dan extranet. Sederhananya, internet hanyalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Jika memiliki satu LAN di satu unit kantor dan LAN di sulit kantor lainnya, maka dapat menggabungkan keduanya sehingga menciptakan satu internet. Yang kelima yaitu intranet. Organisasi dapat membatasi akses ke jaring mereka hanya kepada anggota-anggota dengan menggunakan internet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi. Yang keenam yaitu extranet. Beberapa pengguna dalam suatu jaringan yang memiliki otorisasi bisa jadi berada di luar batas perusahaan. Koneksi ke pengguna di luar perusahaan kemungkinan besar akan dapat dilakukan melalui internet. Ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut sebagai extranet. Yang ketujuh yaitu konvergensi komputer dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Semua komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon Anda.